Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko yang kami hormati, serta rekan-rekan dan penonton video ini yang kami banggakan. Di kesempatan kali ini, kami akan memaparkan salah satu bagian materi dari mata kuliah manajemen risiko, yaitu teknik manajemen risiko bagian 2. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi mengenai teknik manajemen risiko bagian 2 yang beranggotakan saya, Skafian, lalu ada Sabrina Putri, Felisa Salma, dan juga Wibawa Galih. Oke, mungkin langsung saja kepada pemateri pertama mengenai risk transfer yang akan disampaikan oleh Wibawa Galih. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi risk transfer. Risk transfer atau pengalihan risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain atau mentransfer risiko ke pihak lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasikan risiko yang lebih baik. Risiko transfer dilakukan melalui beberapa cara. Yang ke-1 yaitu asuransi. Asuransi merupakan metode transfer risiko yang paling umum, khususnya untuk risiko murni atau pure risk. Asuransi adalah kontak perjanjian antara yang diasuransikan dan perusahaan asuransi yang di mana bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang diasuransikan. Pihak pengasuransian memperoleh premi asuransi sebagai balasannya. Ada 4 hal yang diperlukan dalam transaksi asuransi, yaitu yang pertama ada perjanjian kontrak, pembayaran premi, tanggungan, dan juga penggabungan. 2. Hedging. Hedging atau lindungan nilai pada dasarnya mentransfer risiko kepada pihak lain yang lebih bisa mengelola risiko lebih baik melalui transaksi instrumen keuangan. Cara kerja hedging mirip dengan asuransi, yaitu jika kita rugi karena risiko tertentu kita memperoleh kompensasi. Jika di asuransi, asuransi diberikan oleh perusahaan asuransi. Sedangkan untuk hedging dengan instrumen derivatif, kompensasi diberikan oleh pihak lain. 3. Incorporate. Incorporate atau membentuk perseroan terbatas merupakan alternatif transfer risiko karena kewajiban pemegang saham dalam perseroan terbatas hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Selain teknik transfer risiko yang disebutkan di atas, ada banyak teknik transfer risiko lainnya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wibawa Galih atas pemaparannya. Langsung saja kepada pemateri selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Sabrina Putri. Kepadanya dipersilakan. Keputusan memilih alternatif manajemen risiko. Secara umum, jika risiko mempunyai frekuensi yang sering dengan severity yang rendah, maka alternatif risiko ditahan merupakan alternatif yang paling optimal. Jika risiko mempunyai frekuensi yang kecil tetapi mempunyai severity yang besar, maka alternatif ditransfer merupakan alternatif yang optimal. Jika frekuensi yang severity tinggi, maka perusahaan jika bisa berpikir untuk menghindari risiko tersebut. Penggunaan alternatif-alternatif tersebut perlu dilengkapi dengan pengendalian risiko. Dalam beraktivitas, yang namanya risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari, sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti misalnya perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau memanage risiko tersebut. Pada dasarnya, risiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 cara, yaitu yang pertama, memperkecil risiko keputusan untuk memperkecil risiko. Dengan cara ini, itu tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari kontrol pihak manajemen perusahaan. Karena mengambil keputusan di luar dari pemahaman manajemen perusahaan, maka itu sama artinya dengan melakukan keputusan yang sifatnya spekulasi. Lalu yang kedua, mengalihkan risiko keputusan, mengalihkan risiko.
Dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya. Yang ketiga, mengontrol risiko keputusan mengontrol risiko. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital, seperti memasang alarm pengaman pada mobil, alarm kebakaran pada rumah, dan menempatkan satpam pada siang atau malam hari. Lalu yang terakhir, pendanaan risiko keputusan, pendanaan risiko. Pendanaan risiko keputusan pendanaan risiko ini adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasaran. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga sejumlah perkiraan akan terjadi kenaikan atau perubahan tersebut. Untuk menghindari risiko yang timbul terhadap aktivitas investasi yang dilakukan, perlu dilakukan alternatif-alternatif dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah yang dianggap realistis dan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bagian strategi investasi, bahwa berbagai keputusan-keputusan strategi akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan. Tindak lanjut dari keputusan strategis ini adalah dengan melibatkan secara maksimal sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan keputusan yang dimaksud, menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi ini. Artinya adalah risiko yang timbul merupakan bentuk dari realita yang terjadi, yang mana risiko ini selalu saja sulit untuk dihindari namun diusahakan terjadi dalam jumlah yang sangat minim. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Sabrina atas pemaparannya. Langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pengendalian risiko atau risk control yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengendalian risiko tentunya akan berhubungan dengan ketidakpastian, dikarenakan kurangnya informasi atau bahkan tidak tersedianya cukup informasi mengenai apa yang akan terjadi. Pengendalian risiko merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Untuk risiko yang tidak bisa dihindari, organisasi perlu melakukan pengendalian risiko dengan menggunakan dua dimensi, yaitu probabilitas dan severity. Agar bisa mengendalikan risiko lebih baik, tentunya perlu penahanan terhadap karakteristik risiko yang ada. Nah, ada beberapa teori mengenai penyebab munculnya risiko. Yang pertama ialah teori domino menurut Heinrich pada tahun 1959. Teori ini mengatakan bahwa kecelakaan bisa dilihat sebagai urutan 5 tahap, yaitu yang pertama ialah lingkungan sosial dan faktor bawaan, yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu, seperti mempunyai sifat temperamen sehingga gampang marah. Yang kedua ialah personal fault atau kesalahan individu, di mana individu ini tidak mempunyai respon yang tepat dalam situasi tertentu. Yang ketiga ialah tindakan yang berbahaya atau kondisi fisik yang berbahaya. Yang keempat, ada kecelakaan, dan yang kelima tentunya ada cedera. Nah, yang kedua ialah ada teori rantai risiko atau risk chain, di mana teori ini merupakan menurut Mehofer pada tahun 1987, yang di mana sebuah risiko yang muncul bisa dipecah ke dalam beberapa komponen. Yang pertama ialah hazard atau kondisi yang mendorong terjadinya risiko. Yang kedua, lingkungan di mana hazard tersebut berada. Yang ketiga, interaksi hazard dengan lingkungan. Yang keempat, hasil dari interaksi. Dan yang kelima, konsekuensi dari hasil tersebut. Nah, lalu ada teori yang ketiga, yaitu fokus dan timing pengendalian risiko. Fokus pengendalian risiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan atau yang disebut probability.
probability ini bisa munculnya risiko dan mengurangi keseriusan atau severity yang berarti konsekuensi dari risiko tersebut. Pemisahan dan duplikasi merupakan dua bentuk umum metode untuk mengurangi keseriusan risiko. Contoh pemisahan adalah menyebar operasi perusahaan sehingga terjadi kecelakaan kerja, di mana karyawan yang menjadi korban akan terbatas. Tentunya kita bisa menggunakan metode ini dengan mengurangi kemungkinan munculnya risiko dengan pengurangan severity secara bersamaan. Untuk timing pengenalan risiko, dari sisi timing ataupun waktu, pengenalan risiko ini bisa dilakukan sebelum, selama, dan sesudah risiko terjadi. Sebagai contoh, perusahaan bisa melakukan training untuk karyawannya mengenai peraturan, prosedur, dan teknik untuk menghindari kecelakaan kerja. Karena aktivitas tersebut dilakukan sebelum terjadinya kecelakaan kerja. Maka, aktivitas tersebut merupakan aktivitas sebelum risiko terjadi. Baik, mungkin cukup sekian materi mengenai risk control. Langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai studi kasus yang akan disampaikan oleh Felisa. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, untuk studi kasus, ada pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Pada contoh kali ini akan menjelaskan kasus General Market Risk dengan studi kasus Bank Syariah. Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Market risk merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Lalu untuk latar belakang masalah, sejak tanggal 14 Desember 2004, Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Akibatnya, sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Ditambah lagi bank dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Kalau mereka terkena PHK, tentu akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu juga akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real. Lalu ada 4 alasan ditutupnya Bank Global. Yang pertama, terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global. Kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus Special Surveillance Unit pada 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Yang ketiga, Direksi Bank Global tidak menunjukkan itikat baik untuk patuh pada aturan, bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Yang keempat, direksi, pejabat eksekutif, dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting milik bank. Yang kelima, solusi masalah. Lalu berdasarkan permasalahan yang ada, maka dirumuskan solusi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perusahaan terbuka, semestinya Bank Global transparan dan menerapkan dengan seksama asas good corporate governance. Yang kedua, seperti dilansir Investor Daily Online, bahwa kehancuran Bank Global sangat boleh terjadi disebabkan oleh sebuah kolusi antara pengelola Bank Global dengan Prudence Asset Management. Yang ketiga, kasus Bank Global menarik diikuti karena kasus ini mencoreng citra reksadana, sebuah instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat selama 2 tahun terakhir. Yang keempat, kasus Bank Global mencerminkan lemahnya pengawasan BI dan Bapepam. Yang kelima, analisis. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Felisa atas pemaparannya. Bisa next. Nah, mungkin kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ialah manajemen risiko memainkan peran sangat penting dalam menghindari risiko yang akan terjadi pada sebuah perusahaan. Manajemen risiko sebagai hasil dari suatu tindakan yang kurang menyenangkan. Manajemen risiko adalah teori yang perlu diterapkan dalam pembangunan bisnis ataupun perusahaan. Karena tanpa manajemen yang baik, kita tidak dapat mendeteksi hal-hal buruk
yang dapat menghancurkan perusahaan. Mungkin dari sekian banyak kata yang telah terucap, dari banyak hal yang telah kita simak bersama, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Karena segala kebaikan datangnya dari Allah yang Maha Sempurna dan kesalahan datang dari kami selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup saja dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.